إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه وأولاده الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمكم الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa talabtu lan nupri sapa ingsun arohata ing kepenak utawa ayem ya. Lan nupri sapa ingsun arohata ing kepenak utawa ayem lil qalbi marang ati. Jadi nek wong kepengin atine niku ayem wal badani lan badane enak fil khirsi ing dalem sungguh-sungguh ya. Maksude niku ya kudu tenanan, nggak boleh asal-asalan ya, kudu sungguh-sungguh. Fil khirsin yang dalam ngongso iku pokoke yo semangat bikasril hai kelawan kasroh hae ya. Ayil ijtihadi tegese nemen-nemeni fi talabil amwali yang dalam luru piro-piro bondo. Jadi nek kepengin ayem atine, kepenak atine, kepengin sehat badane ya ta. Fawajadtuha mongko nemu sapa ingsun. Jadi wong golek enake ati, wong golek enake badan niku dudu ana ing dalem napa niki ngongsone ing dalem oleh golek donya. Namung kepenake ati dan badan itu bisa ditemukan ya ta fawajadtuha fi zuhdi ing dalem zuhud. Jadi dudu ngongso-ngongso nek
golek donya sing karepe weh kepengin enak ayem tentrem nek di donya akeh, bukan. Tapi ba'dul hukama menemukan suatu ketenangan dalam jiwanya, terus menemukan napa niku badane iku enak, sehat. Itu ada di dalam zuhud. Nah, zuhud ya. Wes, wa huwa utawi zuhud. Zuhud ya apa sih? Nah, wa huwa utawi zuhud iku tarkut dunya, iku tarkut dinari ninggal dinar, wa dirhamilan ninggal dirham. Ya dunya ngono lho ya. Jadi enggak sebaliknya, kalau kita ngongso ya toh, hanya menumpuk-numpuk harta, itu tidak menjadi suatu jaminan bahwa orang yang punya harta itu hatinya tenang. Kadang-kadang wong nek duwe donya akeh ngono iku atine tambah nelongso. Bengi gak iso turu, wedi nek maling. Ngono tok perasaan iki, pokoke wis gelisah. Hatinya tambah gelisah orang yang menumpuk harta. Jadi apa yang disampaikan oleh ba'dul hukama di sini itu, ini perlu kita contoh, ya toh? Kita praktekkan ya kehidupan kita yang akan datang. Kalau sekarang sampean baru belajar, nanti ketika sampean itu sudah dewasa, baru sampean itu mulai dihadapkan permasalahan-permasalahan seperti ini. Rata-rata itu sekian persen, mungkin 90% manusia itu berpikir pokoknya nek duwe uang itu seakan-akan dirham atau dinar itu seakan-akan yang bisa membuat hati seseorang itu lebih tenang, padahal bukan, ya toh, bukan. Jadi yang bisa membuat hati dan wal badan, ya toh, hati dan badannya itu adalah utawa jasmani dan rohaniyahnya itu adalah zuhud. Kepingin ayem pokoknya zuhud sudah. Ya, jadi nah zuhud itu tarkut dinari wa dirham. Ngono. Wis wong golek duwe ae. Ya toh. Iku sampai kadang-kadang wis nopo enggak terasa capek. Ya toh, semangat terus. Nah ini gitu. Kala ngendika hu ing iki dawuh sapa Abdul Wahid bin Zaidin, yaiku Abdul Wahid bin Zaid. Ya ini berkaitan dengan ngendikane utawa dawuhe ba'dul hukama. Kemudian Abdul Wahid bin Zaid, beliau juga menuturkan tolabtu nurul qalbi fi sholatin nahari jahron. Ya toh. Tolabtu lan luru sapa ingsun golek nek ba'dil hukama tolabtu golek kepenake ati lan badan iki, wa talabtu lan nuprih utawa luru sapa ingsun
nurul qalbi ing padange ati fi sholatin nahari ing dalem salat fi sholatin nahari ing dalem salat rino atau siang jahron khale terang ai fi dhuhuri tegese ing dalem dohir fi dhuhuri ing dalem dohire ai fi dhuhurin nasi tegese ing dalem dohire menungso fawajatu mongko nemu sapa ingsun Abdul Wahid bin Zaid hu ing nurul qalbi kepengin atine lho atine iku kepengin bersinar atau mendapatkan atine kepengin bisa merasakan napa niku pancaran cahayanya Allah. Nah, di sini dikatakan batalab tunura qalbi fi sholatin nahari jahron. Jadi dia menemukan napa niku pancaran Allah, pancaran cahayanya Allah di dalam hatinya itu di sini bukan itu ditemukan di dalam sholat nahari jahron, artinya sholat yang hanya dilakukan secara dohirnya saja, dohirnya kelihatannya Allahu Akbar. Nah, tidak ditemukan di situ. Talabtu nura qalbi fi sholatin nahari jahron itu tidak menemukan. Jadi tidak menemukan cahayanya Allah di dalam kolbu itu tadi boten ditemukan fi sholatin nahari jahron ai fi dhuhurin nas. Ngono salat sing model di ketok-ketok wong supaya dilihat Pak RT, supaya dilihat tetangga, supaya dibilang orang pateng, dibilang orang rajin, tidak. Ya, kemudian Abdul Wahid bin Zaid beliau mengatakan fawajadtuhu aidzalika nura fi sholatil lail. Namun beliau itu mendapatkan nur Allah di dalam hati apa? Nur Allah di dalam hati. Jadi nur itu apa? Cahayanya Allah itu. Kalau mau mendapatkan cahayanya Allah ya toh di dalam hati. Nah, mendapatkan cahayanya Allah di dalam hati fi sholatil laili sirron. Ya. Fi sholatil laili sirron. Artinya apa? Rahasiakan. Ngono. Rahasiakan sholatmu itu maktuman tegese disembunyikan minan nasi dari pandangannya manusia ya toh? Dari pandangannya manusia kalau mau mendapatkan apa tadi cahayanya Allah di dalam hati. Ingin mendapatkan cahayanya Allah di dalam hati loh. Wah, ini anugerah yang luar biasa ketika seseorang itu bisa mendapatkan cahayanya Allah di dalam hati. Ini anugerah besar ini. Orang itu bisa dipastikan orang itu sukses, ya, berhasil. Santri itu mondok, selama di pondok dia mengamalkan apa yang telah dia tuntut, dia menjalankan apa yang sudah disampaikan oleh gurunya, kiainya,
kemudian diamalkan, dan dia mendapatkan, akhirnya dia mendapatkan atau menemukan cahayanya Allah yang ada di dalam hati itu sudah dipastikan ini anak kelak nanti pasti akan jadi walinya Allah, gitu loh. Pasti ini nanti akan jadi walinya Allah, yang perempuan waliyah, yang laki-laki wali, pasti itu sudah. Itu mondok. Jadi kalau mondok, kalau cuma belajar disimpan belajar dan belajar tanpa diamalkan, terus di pondok itu selama dia mondok dia tidak mendapatkan itu, tidak menemukan itu cahayanya Allah yang ada di dalam hati. Jadi ayo fastabiqul khairat, itu berlomba-lomba dalam melakukan suatu kebaikan. Itu duduk kok lomba sholat yang secara nahar atau secara jahron, bukan ya dah. Kalau untuk mendapatkan cahayanya Allah di dalam hati atau ingin bisa merasakan nurnya Allah di dalam hati itu tadi, maka fi sholatil laili sirron. Kemarin saya nyampaikan sama teman-teman yang aliyah, saya sampaikan yaitu Lehan, Rian, Sidik, Tia, saya sampaikan bahwa ya di pondok itu kalau sudah aliyah itu ya galang belajar lang sholat malam. Nah, belajar sholat malam. Nah ini kalau mau mendapatkan nurul qalbi, yaitu mendapatkan nur hati itu tadi, nurnya Allah yang ada di dalam qalbumu, kamu harus sering lakukan sholat malam, walaupun cuma sebentar. Nduk, sing wedok-wedok sing gede-gede, walaupun cuma sebentar, kamu jangan keasikan nopo, keasikan tidur ya toh. Orang di pondok itu begitu, kalau sampai keasikan nanti tidur itu ya bisa punya hukum wajib, hukum mubah, hukum sunnah. Kita lihat, kalau sekiranya kok daripada kita berjaga malam tapi kita buat untuk gosip, yaitu membicarakan kekurangannya orang, teman umpama, maka tidur itu lebih baik untuk menghindari dari perbuatan dosa. Tidur yang seperti itu wajib daripada melek. Mana caranya? Nah, di sini ini tiru ini orang-orang yang sudah berhasil, orang yang soleh ini, kamu ikutin perjalanannya. Jadi menjadi santri itu adalah mencontoh para masyayikh, para guru. Kayak kulo nggih nyontoh guru-guru kulo, nyontoh oh gini. Kok sehingga guru itu, kiaiku itu kok bisa seperti itu ya? Nah, di saat beliau itu mengajar, ngaji, itu tak perhatikan gimana ya kok bisa seperti itu. Nah, itu jangan nunggu nanti, santri itu jangan nunggu nanti, aku nanti kalau aku sudah pulang dari pondok baru aku mau sholat malam. Oh wis nggak kober, nggak bisa melakukan sholat malam kadek nunggu nanti kalau sudah pulang dari pondok, wis tambah nggak kelakon. Maka lakukan sholat malam itu saat sekarang ini lang di pondok, kalau jam 3:30 itu nang bangun,
Kalau punya alarm, pasang alarmnya, atau jam 3 lah, jam 3 atau setengah 4 bangun terus sholat 2 rakaat. Di situ dikatakan fi sholatil laili sirron, sholat yang maktuman minan nas. Ya, sholat maktuman minan nas itu walaupun sampean sholat duhur ya tetap berjamaah, tapi maksud daripada di sini itu adalah untuk tidak dialamatkan selain daripada Allah, tidak bertujuan memperlihatkan kekhusyuan kita di hadapan masyarakat, tidak, ya toh. Makanya di sini fi sholatil laili sirron maktuman minan nas, orang yang nggak tahu jam setengah 4 itu kan enak-enaknya tidur. Jam setengah 4 itu enak pol tidur. Makanya Ustadz Lutfi sampai membawa semprotan itu karena betul-betul jam segitu itu enak-enaknya tidur. Sing ngorok pokoknya saya jupi, nah enak-enaknya tidur. Di situ dibanguni sama malaikat. Siapa yang menjadi malaikatmu? Yang laki-laki Ustadz Lutfi, Kak Ipan, dan yang lain. Yang perempuan Ustadzah Lail, atau yang teman-teman pengurus yang lainnya. Itu yang menjadi malaikatmu, ya toh, yang bangunin, ya, itu yang menjadi malaikat-malaikatmu itu. Di situ baru dapat ketika sampean usolli sunnat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala Allahu Akbar, temanmu sedang ngorok, tidak ada apa-apa. Makanya sekarang halamannya pondok, di belakang Pondok Putri dikasih lampu yang gede sama Yai, dibantu sama Mas Yuni, ya. Oh, Mas Yuni itu alumni Pondok Pesantren di Bangil Pasuruan sana. Ya, sekarang dia jadi ya pengusaha, lampu-lampu dipasangin semua di tempatnya, Mbah dikasih lampu. Nah, ya. Terus juga jangan mainan lampu. Tadi malam ada yang mainin lampu dimatiin terus lari-lari. Nah, itu bahaya. Jangan diketek, ngeluari, tidak boleh. Itu berkaitan dengan malakul maut, mati dan hidup. Kalau sampean kesetrum, bahaya. Jangan mainan itu, jangan bermain yang bahaya, ngono lho. Jangan mengikuti happymu, lampu diketak-ketek, jangan. Ya. Nah, jadi sudah diterangi semua. Artinya gunakan, ya toh, fasilitas itu untuk taqarruban ilallah, yaitu untuk belajar mendekatkan diri kepada Allah, untuk tolab tunurul qalbi, kepingin mendapatkan cahayanya Allah di dalam hati, sholat. Soalnya tidak ada yang dengarkan itu sampean Allahu Akbar dengan suara yang lirih, Allahu Akbar.
Pokoknya kalau sholat malam itu jangan cuma di hati, ucapkan, ya toh, ucapkan. Karena ada rukun qauli, ucapkan. Tapi nggak usah nyaring-nyaring. Jadi kalau sholat malam ya, Yai kasih contoh. Pomo, aku niat sholat tahajud 2 rakaat. Ini niatnya karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Nah, Allah, telingamu itu dengarkan suaramu sendiri, takbir Allahu Akbar. Nah, kudu ono, ya dah. Karena sholat itu kan berbisik-bisik dengan sholat itu berbisik-bisik dengan Allah. Jadi cukup bisik-bisik, besok hari Minggu kamu nanti di Sampang enggak? Nah, gitu loh. Berbeda. Hei, kamu besok hari Minggu di Sampang enggak? Nah, berbeda. Dari bisik-bisik. Nanti hari Minggu ayah mau kesini enggak? Nah, berbeda itu. Berbeda. Nah, itu yang dimaksud fi sholati laili sirron, yang di atas tadi fi sholati nahari jahron. Jadi jahron niku ya wis gitu. Nyaring, jahron niku nyaring, ojo. Jadi kudu sirron. Sirron niku itu tadi. Iya. Insyaallah besok hari Minggu mamaku datang bawakan aku nasi bungkus. Nah, jadi kalau minta sama Allah, Yai kasih tahu itu caranya, ya. Ojo mak, aku minta kiriman. Jadi ndak dengar, karena yang sampean nopo niku sing dikerasin itu suara yang dialamatkan ke telinga. Jadi nggak nyambung mamamu ning Samarinda lang, tapi bisa tembus ke Samarinda dengan waktu yang sangat singkat, yaitu dengan sentuhan hati. Oh, kalau cuma gini, ya Allah, ya kan pomo, mak, sangone galang habis. Nah, gitu. Itu di sana itu kalau ibunya galang itu tidur, terbawa sampai melalui mimpi. Pak, kok aku ingat anak lanang di balik papan. Nah, itu prosesnya doa, gitu. Itu lebih tembus karena yang disentuh itu namanya nurul qalbi. Itu, ayo paham ya, harus pinter loh, ngaji itu harus pinter, ngaji karo yai itu pinter, ya. Ngono carane, berak-berak tambah gak dapat. Yai itu gitu, yai kalau ndonga pondok butuh duit untuk bangun pondok itu ya gitu. Kalau santrinya tidur, yai bangun, terus gitu ya Allah, ngono. Umimu aja nggak dengar yai berdoa, itu nggak ada yang dengar selain Allah. Ya Allah, kami, ya Allah, hambamu butuh duit ya Allah untuk beli atap ya Allah 100 juta. Nah, alon-alon nek ditekoni berapa? 100 juta ya Allah. Ngono gitu. Jangan ditanyain halus, yang sana jawab yang Tuhan Allah gini, berapa yang kamu minta? 100 juta. Nah, enggak sambung. Jangan 100 juta ya Allah. Nah, itu paham ya? Sampean belajar, ayo belajar. Itu namanya fi sholatil laili sirron. Ngono. Kowe kok mondok enggak pinter-pinter? Ya, ayo sing wedok lanang, kowe ngaji kok dedel. Iku lakukan.
iftah qulubana ya Allah, panjenengan ya Allah bukakanlah pintu hati kami ya Allah. Gak usah nyaring-nyaring, cukup sama Allah itu lakukan dengan cara bisik-bisik. Wah, itu lebih mengena iku. Kowe nek duwe pacar ngono lho ya, mbok bisiki karo mbok omongi sing nyaring ngono biasane sukaan mana? Suka suara yang lirih. Itu lebih menusuk di perasaannya, kerasa cintanya itu lebih mengena. Ya toh, wis duwe pacar cerewet, ngomongnya banter, walah wis. Ketika sedikit tidak cocok ganti, repot, bisik-bisik. Ya toh. Makanya sing wedok nanti punya suami, belajar sing santun sama suami. Dek dalem Mas, waduh, tambah di suami kalau punya istrinya itu sudah seperti itu wis semangat bekerja, semangat belikan cincin, nanti umpama dijak ke mall, di toko emas diajak dibelikan cincin gini, pokoknya nah itu ya. Jadi Abdul Wahid bin Zaid beliau itu menemukan cahaya hati, yaitu nurul qalbi, pati sing pewadang iku mau. Hati padang itu padang karena nurnya atau cahayanya Allah ya. Ngono wis, mulai kok bengi yang gede-gede tahajud. Tahajud. Jadi tinggal nanti yang Ustadz Lutfi itu tinggal yang kecil-kecil yang bangunin. Nah, syukur-syukur yang santri-santri baru itu juga mau bangun terus sholat malam. Ya, belajar sholat malam. Ya, doain yai, ya Allah, mudahkan urusannya guru saya ya Allah, jadikanlah Said anak yang soleh ya Allah, bukakanlah pintu hati Said ya Allah, ngono terus, ojo nyaring-nyaring, pelan-pelan, bisik-bisik gitu. Yang dari Beringin Agung begitu juga dongo ya Allah, ya toh, berilah, ngono terus. Ya itu kalau Mas Naja itu nelpon, Mbak Bilqis itu nelpon, Mbak Jazil itu nelpon, itu yang dimotivasikan terus. Mas, Mbak, jangan tinggalkan sholat malam, Mbak, ayo dongo terus Mas, dongo terus. Jawabnya Mas Naja, siap gitu. Itu aja. Nanti pinter sendiri artinya cahaya-cahayanya Allah itu dimasukkan di dalam hatimu, ya toh, wis pinter wis. Besok wis mesti wis lara, nggak usah ragu. Aku nanti jadi apa mondok? Nggak usah. Yang penting mondok, belajar. Tapi harus dapat itu tadi. Bagaimana selama sampean di pondok itu harus bisa membuktikan, mendapatkan, yaitu cahayanya Allah. Ngono iku carane. Ayo mulai kok bengi sing gede-gede ya salat malam. Sing cilik-cilik ya ngono melo, ayo aku melok salat malam, doakan. Ya, salat malam. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, den riwayataken apa anahu sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh ngendika sapa Kanjeng Nabi, dawuhe aqrabuma utawi luweh parek-pareke barang.
yakunu ono sapa ar-rabbu pangeran minal abdi sangka kawula iku ya to luwih cedhek-cedheke pangeran karo kawula ya pangeran iku sapa Allah aqrabu ma yakunu rabb minal abdi yaitu jadi ngene sing paling dekat antarane ma yakunu rabbu minal abdi Allah dan hamba itu berada fi jaufil lailil akhir loh apa ada di malam akhir tengah malam akhir maksudnya itu sudah di atas jam 12 lah di sini dikasih akhir berarti sepertiga malam akhir fi jaufi itu di pertengahan malam akhir jam 3 lah ya iku cedek banget jadi nek sampean rino iki wis nang kerja sing ning kantor nang ning kantor ngono Ustadz Lutfi bekerja tapi nanti jam 3:30 jam 4:30 itu aqrabu ma yakunu rabb yaitu minal abdi jadi Allah itu dekat fi jaufil laili akhir pertengahan malam sing akhir sesuk kerja wong kerja iku mau ngono iku mau jangan berpikir ya yang atas tadi kan bukan ngongso-ongsonya sampai bekerja di kantor yang akan membuat hatimu itu tenang bukan tapi ya iku mau ya dah ngono zuhudmu iku kalbumu dene kene nek kepengin duwe apa ae ya pastilah karena kita ini orang fakir ya ingin ketemu dengan yang maha kaya yaitu Allah ya, aqrabu ma yakunu rabb jadi luweh parek-pareke barang yakunu kang ono sapa rabb pangeran minal abdi iku fi jaufil lailil akhir ya pokoknya ayo iki mulai enek pengertian ngene iki santri kudu bangkit harus semangat wabil khusus yang gede-gede nek wis jam 2:30 ki ndang tangi ayo padha ngadu kabeh nang Gusti Allah ayo ngono bareng-bareng ya ini ya sampean ya lakukan ndak harus jamaah nak ndak harus ya lakukan sendiri-sendiri ya nek sing nggawa sajatah salat ning pendopo sing laki-laki kalau perempuan ya cukup di situ ya toh ono sing melayu ke sini salat di sini ya toh salat di sini ono sing salat ning gazebo monggo gelem nggo sajadah ning gazebo ono sing wis berani aku mau salat di sampingnya tempatnya mbah di atas sana ya monggo ya toh. Atau ada yang mau salat di sana tempat sumbernya sana nggawa sajadah kemarin itu Yai nemani Lehan sama Rian kontrol air jam berapa itu Yan Enohan ya pokoknya habis sholat Isya itu jadi apa itu panggungnya itu dihuyak-huyak ini Mas Lutfi gini ini tuh sama jin itu dibilangin sama Yai jangan ganggu ini kan apa Rian sama Lehan ini lagi bersihin ini
penyaringan airnya untuk santri-santri, untuk wudhu, untuk mandi, untuk nyuci, untuk masak, untuk ibadah. Jangan diganggu, sana pindah-pindah sana. Jadi tempatnya itu gini. Saya, Yai, Rian, Lehan bertiga tuh yakin nih. Nah, ya disuruh pindah sama Yai, ayo pindah sana. Jadi dia langsung pergi di hutan karet yang sana lagi, dia di atas sana. Kalau di foto itu kelihatan itu, kalau apa Mas itu yang biasanya acara di YouTube itu, kalau di foto ini kelihatan di kamera maksudnya, ya kan? Tuh ngono wis sing salat, enek salat di sini. Carane ngono kuwi, ayo nang salat. Nah saiki kowe wis roh dalile. Iki dawuhe Kanjeng Nabi. Kowe kate nglakoni sapa? Kowe kate melok sapa? Melok Kanjeng wis. Lho iku keutamaane wong mondok. Terus gelem ngaji, ngrungokno ngajine kiai. Iku dijak kiai iki mau ngajak ayo padha nderek Kanjeng Nabi. Wis gak ono maneh. Dudu kiai sing iso nulungi. Ya ta, sing iso nulungi iku, sing iso nyafaati iku mung Kanjeng Nah, supaya oleh syafaate Kanjeng Nabi, ayo nglakoni apa-apa yang diperintahkan Kanjeng Nabi. Nah iki Kanjeng Nabi dawuh kok aqrabu ma yakunu rabb minal abdi. Jadi Allah iku lebih dekat, ya toh, sesuatu yakunu rabb minal abdi fi jawfil lailil akhir. Wi ana ing tengah malam. Ayo toh sing gede-gede ndang bangun tenan iku masyaallah. Yai enggak bosen-bosen menyampaikan. Pokoknya saya ingat dulu mondok pokoknya saya di Lumajang itu mulai tahun 93 itu sampai hampir tahun 2000 itu saya itu bisa dikatakan tidak pernah meninggalkan namanya sholat malam. Kalau ketinggalan itu aku sampai pernah nangis lih. Ya itu pernah nangis aku. Ketinggalan sholat malam itu nangis. Tak kondok. Besoknya gitu saya sholatnya itu tak tambahi rokaatnya itu. Enggak hanya 2 rokaat, 4 rokaat. Aku sholat lagi. Ya toh. Untuk menutupi keterlambatan saya melaksanakan sholat malam itu. Pokoknya ada masalah gitu. Yai itu dulu sering baca gini, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Kalau Yai sedih itu ya sampai sekarang kalau Yai itu lagi umpama sedih apa gitu, itu ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Nah syukur-syukur kalau malam, ya toh, malam mari tawasulan, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu baca ulang-ulang wocon assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus ning kono ning atine khudur qalbi, atine khudur. Terus sing mbok salami ku teka ono, ya toh, datangkan di dalam hati. Makanya assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pokoknya kowe nek duwe permintaan, duwe hajat, kowe duwe keinginan apa saja, awali sampean dengan itu, assalamu alayka
Ya Rasulullah. Masya Allah. Yai cerita ya, dulu Yai itu mau berangkat haji, itu tidak punya duit. Nah, ada kejadian itu sekitar 3 hari kejadian yang saya alami. Setiap jam seginilah ba'da asar. Setiap ba'da asar, pokoknya setiap sore ya ba'da asar itu, di dalam hati saya itu, di dalam hatinya Yai itu ada rasa rindu. Jadi saya merasakan rasa rindu di dalam hati itu sampai meneteskan air mata. Itu terjadi itu tiga hari itu, maksudnya setiap jam-jam segini ini. Habis sholat asar, pasti aku itu nggak bisa menahan kerinduan di dalam hati. Aku merasakan rindu di dalam hati yang membuat Yai itu nangis saya, keluar air mata saya, nangis. Terus besoknya begitu lagi. Nah, setelah saya rasakan, tak rasakan betul dengan kehadirannya kerinduan di dalam hati saya itu, tak rasakan betul. Sehingga di situ itu aku ini rindu apa sih yang tak rindukan itu apa gitu loh. Itu maksud Yai yang Yai rasakan betul. Nah, akhirnya di situ itu makin jelasnya itu menjawab ya toh, atau terjawab. Pertanyaan saya itu terjawab, apa sih ini gitu. Nah, di situ yang muncul jawaban itu tadi, yang muncul itu kerinduanku itu kok dijawab di situ itu gini. Saya itu terbayang terbayang setelah rindu yang menggelora di dalam hatiku itu selama 3 hari itu, akhirnya itu membentuk suatu sosok lah ya, sosok satu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang kedua itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membuat 3 hari itu Yai menangis tahun 2006 ya, menangis saya. Loh, kok di hatiku itu terbayang-bayang Mas Lutfi, terbayang-bayang Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi. Jadi di hati itu namanya menggelora, cinta menggelora di dalam hati itu. Kayak kalau diucapkan itu ya Rasulullah, ya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya Rasulullah alaihissalam. Oh gitu terus kalau diucapkan sampailah menangis. Nah, tidak lama saya pas silaturahmi ke Jawa sana, sowan ke kiai saya, Romo Yai Nur Nasroh, sowan sana itu. Romo Yai itu langsung gini, sudah haji le, nah, sudah nang berangkat haji. Saya itu disuruh berangkat haji. Oh ini toh. Jadi sama Yai itu ya nggak tahu, Yai itu juga nggak artinya secara lahiriahnya itu beliau ya nggak tahu keberadaan saya yang sebenarnya seperti apa, ya nggak tahu. Tapi bi kudratillah wa iradatillah, lesan beliau itu, guru saya itu digerakkan oleh Allah untuk menyampaikan di hadapan saya seperti itu. Pulang dari sana langsung saya ketemu ini 2007
itu sudah daftar 2008 kita berangkat haji. Maafi fulus. Nih, inilah. Ya tak? Wah, ada nanti. Loh, terus bagaimana yai kalau tidak pakai uang? Loh, kalau Allah itu yang manggil, itu wis lengkap. Semua fasilitasnya sudah disediakan oleh Allah. Loh. Nah, iki lho barokahe wong salat wengi. Barokahnya orang mau salat malam. Makanya santri itu, kalau santri itu belum, Duk, yang laki-laki atau perempuan, belum belajar istiqomah salat malam, iku bisa dikatakan santri buki kalau bahasa saya. Ya, ayo santri iki sing gede-gede, ayo toh. Ya toh. Wis nang salat malam. Ngono carane. Njaluk wis ning pangeran. Apa sing jadi kekuranganmu berkaitan dengan ilmu, jaluken wis. Ya, jaluken lang ning bengi galang donga ya Allah. Ya Allah. Ngono tok. Salat malam sing tenanan. Ya. Isra salat malam, belajar salat malam. Isra ini ada darah dari India ini, Isra ini. Iya loh, sampai nanti tanya coba. Bapaknya Mas Isra itu namanya Yusuf. Mbahnya itu dari India ya, Isra ya. India itu. Biar kalau orang India kan memang nggak ada yang kuning orangnya, nggak putih, orangnya hitam, tapi manis. Sama delok Yusra itu, matanya Yusra ini berbeda, tidak sama kayak matanya Alim lah. Ya, sampai nanti kamu pandang Yusra dan pandang Alim lah, mukanya gitu ya. Nanti mukanya Yusra itu langsung tertulis India. Nanti gitu. Ya, ngono. Zul ngono nek Al-Buntangi. Ada itu. Ya. Jadi Masya Allah. Ya, kalau kiai ini At-Tubani. Karena orang Tuban, sing Lamongan jarok al-nglamongani. Ustadz Lufi al-Jombangi. Ngono tok. Iku pame iku ya. Jadi nasape. Kalau Yai As-Sulaimani. Karena saya punya mbah namanya Sulaiman. Ada Al-Mubini. Ngono tok. Ya toh. Coba yang jadi orang gede-gede itu kan ditambahi toh nama kebesarannya. Ayo salat malam ya. Tak lanjut. Fa inis tato tamongko lamun kuwoso, artinya jika kamu mampu. Antakuna yento ono siro miman iku tetep sangking wong yadkurullaha ya yadkuru eling sopoman Allah ing Gusti Allah fitil kasaah ya di waktu jaufil lail tadi. Fakun mongko dadio siro ya dah. Fakun mongko ono siro. Masya Allah. Fakun niku ya dadi tenan. Apa sing mbok inginkan? Kalau sampean santri itu sudah gelem sholat malam, wis pokoknya nek siang itu, yaitu sampean lihat yai sendiri siang ya kadang ikut ngikat besi, kadang ikut begesting, kadang wis gitu aja. Tapi kalau yang penting-penting itu, karena yai juga rajin mengaji, mutolaah kitab-kitab itu aja sudah wis nggak ono.
Tidak ada sesuatu masalah yang tidak ada solusinya. Ya, kalau kita mau melakukan pengaduan kepada Allah di malam hari. Wis pokoknya mulai kok bengi tak intip sapa sing tangi salat malam. Untuk saiki banyune wis enak, banyune wis bersih. Nah, yuk syukur, santri-santri melok syukur saiki. Banyune wis enak. Ya toh. Alhamdulillah Kak Lehan, Rian sudah diberi tugas sama Yai istiqomah ngontrol air, jadi ada bagian pengairan, wis ono sing bagian kebersihan, sampahnya dikontrol. Terus kalau hari Minggu kamar mandinya, maksudnya itu kalau ada kotoran-kotoran sabun jangan sampai diparet-paret, dibersihin. Nah, termasuk yang di samping ini itu loh, ditarik, pinjemkan juban anunya, keruan sampahnya Mbah. Itu kayaknya ada yang sedikit nyangkut karena itu ada paralon. Ditarik gini supaya jangan ada plastik-plastik yang nanti menyumbat. Enak bisa airnya ke sana, ya. Itu penting sholat malam. Ayo, sholat malam ya. Sholat malam ki jos iku. Pokoknya hebat. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fitil kasaah. Fakun. Ya dah. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wal Hakim. Ya. Terus waruwiya anahu sallallahu alaihi wasallam rakaatani yarka'uhuma ibnu Adam fi jawfil lailil akhir khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Insyaallah yang akan datang. Ini pembahasannya lagi hebat-hebat ini. Sampean di garis bawahi, dikai stabilo untuk menandai supaya sampean nanti enak nek goleki pengertian ini. Kasih stabilo. Oh ini kah pengertian ini. Karena saya yakin bahwa kalian proses akan melalui proses yang berliku-liku. Tidak langsung mulus, tidak. Maka tentu jika kita itu dipepet oleh Allah dengan permasalahan, maka kita harus segera kembali kepada Allah. Iku mau lakoni sholat malam, ya. Ini besok ini tak terangkan lagi. Ini lagi bagus-bagus ini hadisnya, ini isinya ini penting sekali, ya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitnah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afan fitani rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim mu'afatihim
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtani farduduhu ilayya inda hajati ilayya wala tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.